Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari kelas TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011. Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai auto tuning PID motor DC pada aplikasi MATLAB Simulink. Oke, langsung saja ya. Dalam pengontrolan auto tuning PID itu ada 3 metode, yaitu yang pertama itu ada superposition. Metode superposition memberikan kombinasi beberapa sinyal uji sekaligus. Misalnya, gabungan beberapa frekuensi. Dengan cara ini, sistem dapat diuji secara lebih cepat karena respon terhadap beberapa frekuensi diperoleh dalam satu kali percobaan. Metode ini efisien dalam waktu, namun membutuhkan analisis yang lebih kompleks untuk memisahkan respon setiap frekuensi PID yang berbeda dalam cara memberi sinyal uji ke sistem. Yang kedua itu ada synstream. Metode synstream itu menggunakan sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi yang diberikan ke sistem. Kalau misalnya yang superposisi kan dia kayak menggabungkan sekaligus sinyal yang dari beberapa frekuensi. Kalau ini tuh menggunakan sinyal sinusoidal dari berbagai frekuensi yang memberikan sistem. Jadi nggak sekaligus, nggak beda sama yang superposition. Oke, lanjut. Respon sistem terhadap sinyal ini dianalisis untuk mendapatkan karakteristik frekuensi, sehingga parameter PID, kontrol P, kontrol I, dan kontrol D dapat ditentukan secara otomatis. Keunggulan metode ini adalah hasil tuning yang akurat karena sistem diuji dengan variasi frekuensi yang terkontrol. Ketiga ini yang terakhir ada PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Metode PRBS menggunakan sinyal biner acak 0 dan 1 yang berubah secara pseudo atau palsu ya, random sebagai input ke sistem. Respon sistem terhadap sinyal acak ini digunakan untuk mengidentifikasi dinamika sistem dan menentukan parameter PID. Kemudian keunggulannya itu adalah mampu mengeksplorasi respon sistem secara luas dengan input yang menyerupai gangguan nyata sehingga tuning lebih robust terhadap kondisi variatif. Oke, next. Nah, ini ada contoh perbedaan kontrol PID kecepatan dan posisi integrating dan stable. Untuk kecepatan sendiri, sistem kecepatan motor DC bersifat integrating, artinya output kecepatan merupakan hasil integrasi dari input tegangan atau PWM. Integrasi itu berarti saling berhubungan, misalnya semisal PWM-nya dikasihnya sekian persen, maka outputnya akan lebih cepat atau bakal lebih lambat sesuai dengan persenan PWM yang diterima. Kemudian karena sifatnya integrating, sistem cenderung tidak stabil tanpa kontrol yang tepat. Nah, jadi dia benar-benar mengandalkan PWM doang, misal PWM masih apa namanya, berapa persen duty cycle, maka dia akan ngikutin aja. Jadi tanpa ada kontrol yang tepat gitu. Jadi tanpa kontrol yang tepat itu dia bakal kurang stabil. Kemudian PID digunakan untuk menjaga agar kecepatan motor mengikuti set point dengan respon halus. Nah, PID ini yang bakal memberikan apa ya? Membaca feedback dari motor yang misalnya berupa encoder, kemudian akan memperbaikinya agar mengikuti set point yang diinginkan. Kemudian tuningnya lebih sensitif. Karena kesalahan kecil dapat terakumulasi menjadi deviasi besar. Jadi perlu sedikit penyesuaian khusus untuk mengontrol auto tuning PID kecepatan ya. Yang kontrol PID posisi atau stable. Sistem posisi motor DC bersifat stable, artinya output posisi akan berhenti pada nilai tertentu ketika input dihentikan. Kurang lebih ini kayak mesin cuci. Misal kalian setting berapa menit, ya nanti motornya tuh bakal berhenti pada menit ke misalnya menit ke-15, seperti itu. Jadi intinya output-nya tuh eee, output posisinya bergantung pada eee, input dari set point-nya. Kemudian PID digunakan untuk memastikan motor mencapai target posisi dengan error minimal.
Nah, biasa kan kalau misalnya contoh lagi dah mesin cuci, biasanya kan mesin cuci masih ada putaran sisa itu kan, walaupun misalnya udah mati ya, misalnya, apa namanya, motornya udah mati, tapi masih ada sisa-sisa energi putarannya. Jadi dengan menggunakan PID apa namanya, error-nya itu bakal diminimalisir. Kemudian yang terakhir nih, karena sifatnya stable, tuning PID relatif lebih mudah dan sistem lebih tahan terhadap akumulasi error. Oke, next. Oke, langsung aja. Di sini aku, ini ada video dari percobaan yang ada 6 percobaan yang udah dilakukan pada saat waktu praktikum, hari praktikum. Ini langsung aja ya. Ini di sini, nah, ini disclaimer, ini ada video video yang dilakukan pada saat hari praktikum karena aku di sini tuh posisinya nggak punya modulnya. Terus juga, file-nya ada sih, file ini ada, tapi mungkin untuk memangkas waktu langsung aja aku play videonya. Ini aku nah, ini untuk apa namanya, pengaturannya. Yang pertama tuh ini, sorry ini bakal, mmm, yang pertama itu ada stable ya, stable atau posisi. Jadi nanti kan di sini ada di drive ini ada 6 video dan, video yang 1 sampai 3 itu yang pertama itu adalah untuk, auto tuning dari posisi. Nah, ini kita make mode scene stream yang tadi udah aku jelasin. Intinya ada setting-settingannya, bisa kalian lihat nanti. Nah, nih, set point itu bebas disetting ke nilai berapa, kemudian kalau sudah stabil di-on-kan, kemudian tunggu 200 detik lebih, amati hasilnya, kalau sudah tidak ada apa-apa, off-kan, nilai akan terupdate. Jadi ini dalam satu video atau satu percobaan itu bisa waktunya tuh sekitar 3 menitan ya, 3 menit lebih. Nah, ini untuk setting-settingannya bisa kalian lihat di sini ada, eee, pakai discrete theme-nya itu 0,1 ya, terus kita checklist. Terus nah ini untuk kontrol posisi kita pakai metode synstream tuh ini kita pakai yang stable ya. Oke, nah ini bisa kalian lihat ini target bandwidth-nya 2, target patch margin-nya 60, ini 0,1, nanti kalian sesuaikan saja. Jadi ini bakal pakai 3 cara ya, yang tadi superposition, synstream, sama RBSB kalau nggak salah itu. Nah ini udah di-play ya, ini udah running, kita tunggu aja ini selama kurang lebih 4 menit. Nah itu dia bakal menyesuaikan dengan nilai set point ya, bakal mengejar nilai set point. Ini encoder ya, atau posisi. Nah dia mengejar kan, menjadi nilai set point. Tapi masih ada tunak ya, atau sedikit overload nanti nih ya, dia bakal naik lagi posisi grafiknya. Ini untuk scene stream ya, kalian bisa amati grafiknya bakal seperti apa. Oke, di sini untuk mempercepat waktu aku percepat sampai 2 kali ya. Nah, dia terus mengejar. Jadi dia akan membandingkan apa ya? Yang tadi udah aku jelasin itu sekaligus frekuensinya, yang membaca sekaligus dari berbagai frekuensinya untuk mendapatkan hasil tuningan PID yang tepat. Oke, kita tunggu saja ya.
Tadi itu SynStream itu menggunakan sinyal sinusoidal berbagai frekuensi yang diberikan ke respon sistem terhadap sinyal dianalisis mendapatkan karakteristik frekuensi. Nah itu. Jadi dia bakal menganalisis dari respon sistem ya, dia membaca berbagai frekuensi, kemudian dianalisis, dari analisis itu didapatkan respon sistem, kemudian dari respon sistem tersebut dicari karakteristiknya, kemudian di-tuning. Nah ini naik turun ya. Ini metode apa namanya, praktikumnya kita bakal nungguin terus sampai hasilnya apa namanya, udah mulai stabil, misalnya mendekati set point, baru nanti bakal di on off kan. Nah ini udah seperti ini ya, harusnya ini di off kan. Hasilnya ini sudah bagus. Jika hasilnya sudah stabil yang seperti tadi itu, nah kurang lebih seperti itu bentuknya, bentuk gelombang ya. Berarti hasilnya tuh artinya itu sudah tertuning gitu. Ini sudah di save ya nilainya. Kemudian ini untuk yang encoder kedua, ini dengan cara metode apa nih? Aku juga belum tahu. Kita tunggu aja ya. Nah ini kita percepat. Nah kali ini kita pakai metode superposition untuk plane type stable atau position. Kayak udah di apply. Nah ini sudah di on kan ya, ininya apa namanya, auto tuningnya. Nah ini aku percepat 2 kali. Nah itu baru di onin ya, makanya dia bakal baru ngejar. Oke mungkin bisa aku buat pengingat lagi ya, kalau tadi kan superposition ya, superposition itu adalah metode yang memberikan kombinasi beberapa sinyal uji sekaligus, misalnya gabungan beberapa frekuensi, dan dengan cara ini sistem dapat diuji lebih cepat karena respon terhadap beberapa frekuensi diperoleh dalam satu kali percobaan. Jadi lebih cepat dari SynStream, teorinya seperti itu ya. Mari kita coba cek apakah bakal lebih cepat. Nah bisa kalian ya, ini lebih cepat ya, karena dia membandingkan beberapa frekuensi sekaligus dalam sekali percobaan. Cuman ya semakin cepat respon ya, bisa kita lihat respon overload-nya atau tunak ke bawahnya itu sangat besar ya. Nah hasilnya mulai menghalus ya. Oh tidak, ternyata masih overload banget. Nah ini udah mulai sedikit menghalus. Nah lebih cepat ya. Tapi overload-nya memang luar biasa sih. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan saja misalnya kebutuhannya bagaimana untuk auto tuning-nya. Jadi ini auto tuning nih
pengontrolan PID. Kalau misalnya secara manual kan kita harus mendebak satu-satu misalnya, apa ya, kuningan mana yang benar, kuningan mana yang sekiranya tepat. Jadi kita kira-kira atau bisa kita buat perhitungan dengan menggunakan persamaan diferensial, tapi dengan auto tuning ini segalanya lebih cepat ya. Kita tunggu saja. Oh, tapi justru malah kebalikannya ya. Responnya memang untuk mengejar set point-nya memang lebih cepat, cuman untuk menghaluskannya itu lebih lebih lambat ya. Video sebelumnya itu cuma 7 menit, ini 11 menit. Nah, ini bisa kalian ini lihat ini apa namanya gambarnya ya atau block simulingnya. Mungkin nanti aku masukin ke apa namanya drive yang ada di kolom komentar. Nanti kalian bisa lihat di sana, bahkan bisa mencontohnya sendiri, mempraktikannya sendiri di device masing-masing. Bisa kalian lihat itu di blok simbolnya ini menunjukkan displaynya, kecepatannya. Kita tunggu saja ya. Nah, ini udah mulai stabil loh. Udah mulai stabil. Nah, ini grafik garis besarnya seperti ini untuk metode pentuningannya. Jadi dia membaca beberapa frekuensi sekaligus sistemnya. Nah, ini saat sudah mulai apa namanya? Sudah mulai halus walaupun masih ada sedikit overload. Tapi itu udah bagus. Oke, ini untuk yang metode PRSB atau pseudo random binary sequence. Ini kita matiin dulu. Nah, ini diganti ya pakai PRBS, sorry. Ini lama ya. Mungkin bisa masuk cepat ke bagian sini. Nah, compiling dia. Nah, ini udah mulai ya. Tapi tampaknya belum di on-in ya auto tuningnya.
ini baru di-on-in. Dengan metode PRBS atau pseudo random binary sequence. Nah, bisa kalian lihat, dia grafiknya tuh kotak-kotak ya. Grafiknya sebenarnya kotak-kotak. Dia sinusoidal, cuman bentuknya kotak-kotak kayak binary on off. Bisa kalian lihat tuh. Dan lebih halus ya. Pada detik-detik pertama tuh dia lebih halus. Nah, tepat ya. Dengan PRBS ini lebih cepat ya dari ketiganya. Kayak kurang dari 5 menit, kurang dari 4 menit bahkan yang tadi itu sudah selesai. Nah, kalau sudah halus dia off kan. Nah, kita lihat resultnya kayak gimana. Oh, dicoba lagi sama temanku ini. Oh, sangat cepat ya. Bisa kalian lihat ini sangat cepat. Oke, jadi dari ketiganya bisa disimpulin ya kalau pakai cara PRBS itu lebih cepat dari ketiganya untuk uh, auto tuning PID ini posisi. Coba kalau misalnya speed apa akan mempengaruhi atau pengaruhnya itu beda. Oke, langsung saja. Nah, ini gotonya diubah jadi speed. Nah, ini terus oh. Nah, ini goto yang di kursor tanda panah itu diganti ya. Kan sebelumnya speed itu bisa kalian ganti dengan sebelumnya encoder itu bisa diganti dengan speed. Karena ini mau net auto tuning speed. Nah, ini untuk plan type-nya diganti jadi integrating, terus modenya itu pakai scene stream dulu yang pertama. Oke, langsung saja. Nah, tuh. Sebelum mulai ya. Nah, sudah di-on kan. Kita tunggu aja ya. Apakah lebih cepat? Kayaknya sama aja sih. Cuma nggak apa-apa kita tonton terus. Mungkin bisa kita ulas kembali kalau misalnya scene stream itu adalah metode menggunakan sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi yang diberikan ke sistem ya. Respon sistem terhadap sinyal ini dianalisis, kemudian dicari karakteristik dari frekuensinya, kemudian dari itu dituning secara otomatis. Ya, bisa kita lihat itu sinyalnya tuh sinusoidal ya. Terus dari sinyal-sinyal tersebut tuh dianalisis,
untuk cari tahu atau dicari tahu karakteristiknya. Kemudian dari respon tersebut tuh di-tuning secara otomatis. Nah, terus mengejar ya dia ya. Nah, sudah mulai halus. Bisa kita lihat hasilnya sudah mulai halus. Oh, ada sedikit turbulence sedikit. Tapi ini secara umum sudah halus ya. Nah, yang tadi sudah dijelasin perbedaan tuning apa namanya? Integrating sama yang stable. Integrating tuh lebih susah ya, lebih sulit ya. Bisa kalian lihat tuh di sini tuh walaupun ini kalau misalnya di posisi sebenarnya itu sudah halus, cuman masih kalau misalnya di integrating tuh dia masih ada sedikit noise. Padahal ini tuh wajar ya. Jadi perlu sedikit penanganan yang berbeda. Mungkin waktunya bakal lebih lama. Mungkin ini bisa kita ditungguin dulu sampai beberapa menit baru sampai benar-benar halus. Cuman nggak apa-apa karena untuk menyingkat waktu. Kemudian kita pakai yang propo proporsional position. Kita ganti dulu. Superposition, sorry. Ya, langsung saja. Ini masih di oven ya. Nah, ini di on-in. Kalau superposition itu tadi dia membaca frekuensi secara sekaligus dalam satu kali percobaan. Yang dimaksud sekali percobaan itu mungkin pada saat di akhir-akhir pengen mendekati itu, misalnya sudah berapa set poinnya, misal sekitar 200 detik waktunya, itu misalnya pada detik ke 180 atau 150, itu langsung dia baca semua sekaligus frekuensinya, kemudian dicari karakteristiknya, kemudian di tuning otomatis dengan dari karakteristik frekuensi tersebut. Oke, kita tunggu saja ya. Waktunya itu kurang lebih sama ya, yang tadi synstream sama support position antara encoder sama speed tuh. Cuman bedanya untuk hasil grafiknya posisi tuh lebih halus ya. Kalau ini kurang. Harusnya grafik halusnya itu lebih lama. Kayak kita tunggu saja.
Memang pada saat untuk men-tuning kecepatan tuh agak tricky ya. Tricky di sini tuh maksudnya tuh lebih susah. Nah, ini hasilnya malah susah ya. Malah bisa dilihat kurang berhasil ya kalau pakai apa namanya? Tadi superposition. Coba kita dengan R iPhone 11 128. dengan pseudo random binary sequence. Cuman 6 menit ya, berarti ini pasti lebih cepat. Nah, kita langsung ini aja ke sini. Ini posisinya masih off ya auto tuningnya. Ini lagi penyesuaian biar ngeliat grafiknya enak. Nah, ini sudah on. Nah, ini lebih cepat ya. Sudah mulai sedikit halus nih. Kita tunggu saja. Deh. Nah, sudah mulai halus sekali. Wah, luar biasa ya. Dari ketiga metode tuh emang yang episode random binary sequence ini lebih cepat untuk mencapai nilai set point-nya ya, untuk mentuning PID. Oh, oh, ada sedikit ini ya, kesalahan ya. Nah, dia mengejar lagi. Kemungkinan pada saat penguji tuh motornya kesenggol ya. Ini stop langsung. Ini kesalahan ya, harusnya tadi pada saat nah, harusnya pada saat di sini ini udah harusnya di stop saja. Ya walaupun masih ada sedikit noise tapi nggak apa-apa karena emang integrating itu lebih susah. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, auto tuning PID pada motor listrik dapat dilakukan dengan 3 metode utama, yaitu SynStream, Superposition, dan PRBS. Sistem menggunakan sinyal sinusoidal dengan variasi frekuensi, sehingga hasil tuning akurat, namun memerlukan waktu lama. Jadi lebih akurat ya sebenarnya SynStream tuh, tapi waktunya emang lama. Kemudian Superposition menggabungkan beberapa sinyal sekaligus sehingga lebih cepat, tapi hasilnya lebih kompleks. Nah, yang tadi kita lihat tuh tadi, nah, Superposition menggunakan beberapa sinyal sekaligus kan. Itu memang hasilnya lebih cepat, tapi, untuk mencapai nilai set point ini tadi tuh agak gagal ya untuk di bagian speed, tapi nggak apa-apa mungkin ada kesalahan waktu itu. Kemudian ada, PRBS, yaitu memakai sinyal biner acak yang menyerupai gangguan nyata sehingga tuning lebih robust meski interpretasinya lebih sulit. Jadi, ya dari yang ketiganya itu yang paling cepat tuh ya PRBS untuk mencapai nilai paling smooth atau noise paling sedikit
dari ketiganya. Waktunya paling cepat ya, bukan noise yang paling sedikit. Dan dalam penerapannya kontrol PID, kecepatan bersifat integrating sehingga lebih sulit distabilkan. Nah, dan sangat sensitif terhadap error. Yang tadi tuh, makanya susah tuh tadi yang bagian integrating itu kurang, noise-nya masih ada. Sedangkan kontrol PID posisi bersifat stable sehingga lebih mudah dikendalikan dan tuning relatif sederhana. Kemudian pemahaman terhadap metode auto-tuning, perbedaan sifat sistem ini menjadi kunci dalam merancang kontrol PID yang efektif, memastikan motor listrik bekerja optimal baik dalam pengendalian kecepatan maupun posisi. Jadi ini adalah puncak dari segala puncak pembelajaran kontrol PID ya. Karena dengan auto tuning ini bakal mempermudah untuk memprediksi tuningan mana atau kontrol P, I, dan D mana yang paling tepat. Oke, kurang lebihnya, oh maaf tadi kamera ke bawah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tadi penjelasan yang kurang jelas atau tadi kameranya ternyata ke atas, itu aku mohon maaf. Sekian terima kasih. Kalian bisa banget ngasih saran pendapat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.